Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pemirsa, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang cabang-cabang iman, yaitu kitab yang dikarang oleh Nasuhul Ibad, ya namanya kitabnya. Nasuhul Ibad karangan Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Asqalani. Kemudian ini disyarahi oleh Nasuhul Ibad, itu syarah dari Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi. Jadi Syekh Nawawi al-Bantani. Pada makalah yang cabang iman, yaitu cabang iman yang ke 26, saya bacakan. Ini terkait dengan membaca Al-Quran, bahwa baca Al-Quran itu termasuk bagian daripada cabang iman. Artinya orang yang imannya kuat, imannya yang benar-benar iman kepada Allah, tentu dia itu memiliki kesenangan, memiliki kecintaan dalam membaca Al-Quran, menghayati, meresapi maknanya dan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu wal insyruna tilawatul Quran. Rawa Ahmad wa ghairi hadisun. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ay jalasa'uhu al-muqarrabun. Julasa'uhu al-muqarrabun fi ghaibil ahwal. Wal qira'ah bil mushaf ibadatun. Jadi terkait dengan cabang iman yang ke-26 ini adalah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu adalah ahlullah. Jadi ahlul Quran itu sama dengan ahlullah, dan orang-orang istimewanya Allah. Artinya hanya orang-orang yang istimewa yang memiliki yang diberi kecintaan dan memiliki kesenangan dalam membaca Al-Quran. Ya, kalau sudah menjadi ahlinya Allah, menjadi orang-orang istimewanya Allah, ya tentu nanti ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Ya siapa itu? Ya ahli Quran. Ahli Quran itu siapa? Yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yaitu orang-orang khassah di sini, yaitu orang-orang yang teman-teman duduknya, ya teman-temannya adalah orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala keadaan. Jadi artinya para ulama, para salihin, para syuhada itu semua adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Tentu orang yang suka membaca Al-Quran itu bagian daripada orang-orang tersebut. Itu adalah bagian daripada ahlullah. Saya lanjutkan bacanya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan, adimu an-nadhara fil mushaf. Adimu, terus meneruslah, an-nadhara fil mushaf, melihat mushaf. Ya, melihat, membaca, meresapi. Mushaf di sini maksudnya adalah Al-Quran. Yang mushaf itu adalah murni Al-Quran, bukan tafsir, bukan ada penjelasan-penjelasannya, tetapi murni berupa bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak tercampur dengan bacaan yang lain. Itu namanya mushaf. Makanya yang haram, orang yang junub, orang yang nifas, haid dan seterusnya, punya hadas besar dan tidak punya wudhu, haramnya itu memegang mushaf. Mushaf yaitu Al-Quran yang tidak tercampur apapun. Lalu bagaimana yang utama dalam membaca Al-Quran itu? Dijelaskan dalam kitab ini, Nasuhul Ibad, wal jahru afdal minal israr haitsu la yakhafu riya wa illa fal israr afdal wa alaihi yahmilu hadits Tirmidzi al jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah. Maksudnya begini, bahwa membaca Al-Quran dengan suara keras, suara yang terang, bisa didengarkan orang lain, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan suara pelan.
Itu pun dengan catatan jika membaca Al-Quran dengan suara terang itu tidak memungkinkan atau tidak mengandung riya, ingin dipuji orang, ingin memperdengarkan suaranya ke orang lain bahwa dia baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran dengan cepat, bisa baik, dan seterusnya. Nah, kalau baca Al-Qur'annya itu hanya untuk didengarkan kepada orang lain dan ingin pujian dari orang lain, itu namanya riya. Kalau riya itu ya pada akhirnya tidak dapat apa-apa dari Allah. Mungkin dapat pujian dari orang tetapi tidak dapat pahala. Oleh karena itu, maka orang yang mampu menjaga dirinya dengan niat yang tulus, karena Allah mungkin juga ada unsur supaya syiar dalam Islam membaca Al-Quran dengan terang, tapi dengan catatan benar secara bacaan, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan tartil. Tentu membaca Al-Quran yang dengan pakai suara yang keras itu lebih utama, lebih diutamakan daripada suara yang pelan. Tetapi kalau khawatir mengganggu dan seterusnya, dan juga apalagi ada unsur riya ingin dipuji orang, maka lebih baik suara pelan, karena orang membaca Al-Quran itu hubungannya dengan Allah, komunikasi dengan Allah, bukan dengan manusia sebenarnya. Kenapa dalam hadis Tirmidzi disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terang itu sama dengan orang yang terang-terangan menampakkan diri dengan sedekah. Sementara orang yang sembunyi dalam baca Al-Quran itu sama juga dengan sembunyi dalam sedekah. Dan sedekah itu yang diutamakan ya yang sembunyi-sembunyi. Nah, kalau sedekah dengan cara yang terang mendengar, ditampakkan kepada orang, dipamerkan kepada orang, kemudian menimbulkan fitnah. Jadi intinya adalah, kesimpulannya, orang yang iman kepada Allah, dia bisa menyempurnakan dengan imannya itu memiliki kecintaan, memiliki kesenangan dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu dengan penghayatan, dengan kaidah bacaan yang benar, dan membaca dengan suara yang keras itu lebih utama daripada membaca suara yang pelan jika tidak dikhawatirkan terjadinya riya, ingin dipuji orang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.